Baik, pemirsa, kita akan lanjutkan perbincangan langsung saja. Bang Faldo, bagaimana kemudian melihat tadi jawaban ataupun juga pertanyaan dari kami, kritik keras Mega ini buat siapa? Kalau Bang Ruhut mengatakan ini buat Pak Jokowi dengan segala macam alasannya. Silakan Bang Faldo. Ya, pertama ingin menjawab dulu Pak Ruhut, sehat-sehat Bang. Pertama adalah soal pemerintah hari ini juga banyak dari Bu Mega, izin ya Pak Ruhut. Pertama, yang kedua soal MK tentu bukan ranah kami Bang, semuanya sudah ada prosedurnya dan sudah dijalani. Tapi yang jelas kami menghormati Bu Mega, itu pasti. Beliau adalah tokoh bangsa, seorang nasionalis, pernah jadi presiden kita, bapaknya Pak Soekarno, ibunya Bu Fatmawati, anaknya ketua DPR, nah kenapa lagi? Jadi pastilah kita hormati, apalagi partainya juga berkuasa tadi 10 tahun, terbesar di DPR, saya nggak tahu ini yang dimaksud dari Bu Mega ini siapa gitu. Ya butuh elaborasi, tapi kalau seandainya tadi disampaikan Pak Jokowi, semua proses demokrasi di Indonesia ini berjalan dengan baik. Di saat negara-negara lain sedang mengalami democratic backsliding, kita masih begini, multi partai, pemilu lancar, yang gembira gitu. Jadi kami sebenarnya melihat bahwa apa yang disampaikan Bu Mega ini adalah wejangan untuk kita sama-sama menjaga demokrasi juga gitu. Dan semuanya sepakat, kita komitmen kok untuk pesta demokrasi yang jujur, adil, yang gembira, pasca pemilu kita rekonsiliasi. Kita udah komitmen, kita nggak memelihara konflik pasca pemilu siapapun yang menang. Kita juga bingung gitu. Kalau seandainya disamakan sama Orba, ya kami tahu Bu Mega merasakan keadaan zaman itu gitu. Pasti nggak enak sekali. Karena hari ini, kalau dulu mengkritik hilang, sekarang kan nggak pernah hilang. Jadi apa gitu? Sekarang seperti itu ada nggak? Kalau memang ada, kita proses segera sama-sama gitu. Baik, Bang Faldo. Ya, kalau tadi dikatakan oleh Bang Ruhut juga bahwa skala kritik. Gitu. Baik, kalau dikatakan oleh Bang Ruhut juga adalah ada intimidasi, tekanan-tekanan bahkan dilakukan oleh aparat. Itu yang dikatakan oleh Bang Ruhut. Bagaimana tanggapannya Bang Faldo mengenai ini? Ya kami kira tinggal dibuktikan saja. Seandainya memang ada prosedur yang berlaku, hukum di Republik ini juga jadi panglima. Dan seandainya ini ya mudah diproses saja ya silakan gitu. Ada prosedurnya kok Mbak. Yang pasti jangan sampai mungkin karena momen kontestasi elektoral seperti ini repet-repet Mbak. Kalau seandainya itu kan kita agak susah juga gitu. Jadi kita kembali lagi lah, kita tidak mendukung segala bentuk intimidasi yang dilakukan oleh para penegak hukum gitu. Tapi ya terlepas dari apapun itu, kita tekankan semua pihak bahwa mari kita sama-sama hormati presiden kita, termasuk menghormati Pak Jokowi dan Bu Mega presiden kelima kita. Kita juga nggak dukung kok Mbak intimidasi, nggak ada sih gitu. Ya silakan diproses saja, apalagi di DPR kan juga PDIP, juga Ketua Komisi 3 dari PDIP, Partai Penguasa juga PDIP paling besar gitu. Jadi ya sebenarnya PDIP yang berkuasa sebenarnya untuk, ya walaupun ya ini wajar ya dalam negara demokrasi, tidak ada masalah, silakan bebas berekspresi. Baik. Mas Nyarwi, melihat apa yang disampaikan oleh Bu Mega ini seperti apa? Ya, terkait dengan tadi kan beberapa kata kunci yang kamu sampaikan ya juga disinggung Bang Ruhut juga, Waldo. Ada kan yang dikhawatirkan itu kan berupa intimidasi dan termasuk di sana itu kan juga aparat, dan di sini aparat penegak hukum itu biasanya diidentikan dengan Polri misalnya begitu. Nah saya kira kekhawatiran Bu Mega itu masuk akal, dan seandainya ini kan seandainya ya Put ya ada misalnya tidak sifatnya penyalahgunaan kekuasaan hukum, tetapi mungkin orang merasa terancam misalnya begitu. Nah itu sendiri saya kira kadangkala itu menjadikan iklim demokrasi itu kurang bagus kan gitu. Nah itu yang saya kira mungkin termasuk kekhawatiran Bu Mega. Nah kemudian begini, betul tadi ya saya sampaikan oleh Bung Faldo ya bahwa kalau kita lihat kekuasaan tuh nggak hanya di eksekutif Bud, tetapi juga di legislatif. Tapi kan kita tahu ya kalau di regulasi itu misalnya itu misalnya contoh ya penegak hukum terkait dengan ini Polri ya. Polri itu kan atasannya langsung misalnya presiden, contohnya begitu. Maka asosiasi yang bisa muncul itu kalau misalnya ada contoh ya yang dibayangkan tadi misalnya kayak dianggap membuat takut atau apa, nah seterusnya. Nah itu kemudian kritik negatif itu jatuhnya ya ke atasannya, yaitu di sini Pak Jokowi. Makanya tadi Bang Ruhut bilangnya misalnya kritiknya ke siapa, ditujukan ke sana. Jadi ini sebenarnya interpretasi yang bisa kita lakukan ya Putih. Tetapi kan sebenarnya balik lagi kita kan ada dalam iklim demokrasi. Tentu kita tidak menginginkan ya proses demokrasi itu ada dalam ketakutan.
Oke. Kita tidak menginginkan proses demokrasi elektoral itu dipenuhi dengan intimidasi, kan gitu. Iya. Orang justru pengen dengar gagasan, orang pengen dengar diskusi, kan gitu. Nah, di sini yang saya kira perlu dijaga bersama-sama, kan gitu. Kalau misalnya beberapa pihak, makanya kalau kita lihat lengkap pidato Bu Mega, ini kan dimulai dari pertanyaan UMA ya, siapa kita? Kita bangsa Indonesia, kan kita pewaris Indonesia bersama-sama, kan gitu. Bahkan di closingnya, di penutupnya saya lihat di teks itu juga masih sama ya, diingatkan ke sana. Jadi ini proses elektoral gitu ya, yang harus kita lakukan berkompetisi, tetapi tanpa harus ketakutan, tanpa harus ada intimidasi, kan gitu. Kemudian juga bisa kemudian orang sama-sama bisa ya tetap berkompetisi tentunya, karena ini apalagi ini baru fase awal kan. Betul. Untuk kampanye, kan gitu. Tentu masih ada beberapa hari lagi yang kita perkirakan, Put, itu juga akan muncul narasi-narasi. Tetapi wajar saya kira ya, Bu Mega mengingatkan masa Orde Baru misalnya. Ya. Karena kan PDIP misalnya itu kan partai yang saya kira kenyang asam garam ya, Nah. dalam posisi partai pinggiran di masa Orde Baru gitu. Nah, kemudian dia mengingatkan juga misalnya kalau seandainya rezim yang berkuasa siapapun itu ya, dan di sini dalam saat ini kebetulan Pak Jokowi kan gitu. Nah, itu kemudian tidak mampu ya kemudian memanage ini. Nah, ini yang dikhawatirkan ya, terlepas bahwa kita tidak bisa lihat sampai hari ini ada bukti misalnya Pak Jokowi atau apa enggak. Itu apa yang disampaikan Bung Faldo masuk akal gitu, apalagi kekuasaan terbagi. Tetapi kadangkala ya Put ya, di dalam layer-layer birokrasi atau itu kan kadangkala ada orang yang mungkin ya pengen dapat prestasi, pengen dapat ini. Nah, kadangkala punya inisiasi yang kadangkala merugikan di atasnya, kan gitu, merusak citra. Termasuk citra Pak Jokowi bisa rusak gara-gara itu juga, kan gitu. Kita tentu berharap tidak seperti itu gitu. Baik, baik. Jadi Bang Ruhut, yang disampaikan oleh Bu Mega ini apakah kemudian hanya wejangan, hanya pesan seperti kata Bang Saleh? Karena kalau dari poin-poinnya ini juga pasti disepakati oleh Pak Jokowi dan juga Pak Prabowo, pasti pendapatnya juga sama. Ataukah ini memang hanya bentuk kekhawatiran, hanya bentuk ketakutan? Tapi nanti mungkin Bang Ruhut dijawabnya, nanti juga berikan tanggapan terhadap apa yang disampaikan oleh Bang Saleh kemudian juga Bang Faldo. Tapi sesaat lagi kami sudah kembali.